Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Akram Pratama dengan NIM 210903502196 akan menjawab soal pertanyaan dari tugas mata kuliah filsafat. Adapun pertanyaan yang pertama adalah kata filsafat itu bersumber dari bahasa Yunani philo dan sophos yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Lalu, apakah hakikat filsafat itu sebenarnya dan apakah hakikat filsafat itu? Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Hakikat filsafat adalah usaha manusia untuk memahami dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan alam semesta, pengetahuan, nilai, dan sebagainya. Soal nomor 2, sebutkan tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk memahami sifat dan batasan ilmu pengetahuan, metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, serta hubungan antara ilmu pengetahuan dengan realitas yang ada. 3. Jelaskan manfaat mempelajari filsafat. Manfaat dari mempelajari filsafat adalah memperluas wawasan dan pemahaman tentang berbagai konsep dan masalah mendasar, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, memberikan landasan filosofis yang kuat dalam menyusun argumen dan merumuskan pandangan. Keempat, mengapa orang memerlukan logika? Orang memerlukan logika karena logika adalah alat yang digunakan untuk memastikan kesahihan dari sebuah argumen atau pernyataan. Dengan menggunakan logika, seseorang dapat memastikan bahwa argumen yang diajukan tidak bertentangan atau tidak absurd. Kelima, cari di berbagai literatur tentang tokoh filsafat barat dan Islam beserta pendapatnya minimal 6 tokoh. Ada beberapa tokoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu Plato, filsafat barat. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan pandangannya tentang realitas dunia idenya. Kedua itu ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato yang lebih fokus pada logika dan ilmu pengetahuan. Ketiga adalah Ibnu Sina, filsafat Islam. Ibnu Sina adalah seorang filsuf dan ilmuwan Persia yang terkenal dengan karyanya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ia memiliki pandangan tentang keberadaan Tuhan dan metafisika yang mendalam. Keempat itu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang teolog dan filsuf Islam yang terkenal dengan upayanya untuk menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Katolik yang terkenal dengan upayanya untuk menyelaraskan ajaran Gereja Katolik dengan pemikiran Aristoteles yang memandang bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Selanjutnya itu ada Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan karyanya dalam epistemologi dan etika. Selanjutnya itu ada soal nomor 6 yang berbunyi proses berpikir dalam filsafat memiliki beberapa karakteristik sebutkan. Yang pertama itu ada reflektif atau proses berpikir dalam filsafat melibatkan refleksi yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan pengetahuan. Kedua itu kritis, mendorong pemikiran yang kritis terhadap argumen dan konsep yang ada serta menuntut kejelasan dan konsistensi. Yang ketiga itu ada sistematis, filsafat berusaha untuk menyusun argumen-argumen dan konsepnya secara sistematis sehingga membentuk suatu kerangka berpikir yang
koheren. Terakhir, analisis. Filsafat seringkali menggunakan analis yang mendalam terhadap konsep-konsep dan argumen untuk memahami esensi dari suatu